Pada zaman dahulu kala, di ujung timur tanah Nusvara, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Varnaya. Negeri itu terkenal dengan hamparan sawah yang hijau, sungai-sungai jernih, dan rakyat yang hidup dalam damai. Di tengah ibu kotanya, berdiri istana marmer putih yang berkilau diterpa cahaya mentari, tempat bersemayamnya Raja Farendra, penguasa yang bijaksana namun ambisius. Raja Farendra dikenal sebagai pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ia sering berjalan di pasar tanpa pengawalan, menanyai para petani dan pedagang tentang kehidupan mereka. Selama sungai mengalir dan bumi memberi hasil, Varnaya tak akan kekurangan. Begitu katanya setiap kali ia memandangi sungai Lirvana, sungai suci yang menjadi sumber kehidupan negeri itu. Namun, di balik kebaikannya, Raja Farendra menyimpan ketakutan besar, ketakutan akan kehilangan kuasa. Ia telah memerintah selama 20 tahun, dan setiap malam ia bermimpi buruk tentang mahkota yang jatuh ke tanah, lalu mengalir darah dari bawah singgasananya. Sang permaisuri, Ratu Sanila, sering menenangkan suaminya. "Mimpi hanyalah bayangan dari hati yang gelisah, Baginda," katanya lembut. "Langit masih memberkahi negeri kita. Tak perlu takut pada bayangan yang lahir dari pikiran sendiri." Tapi ketakutan itu makin lama makin tumbuh. Di sela-sela pesta dan upacara, Raja Farendra mulai memanggil para tabib, pendeta, dan peramal untuk mencari tahu arti mimpinya. Salah satu dari mereka, seorang perempuan tua berpakaian abu-abu bernama Mahira, datang membawa kendi batu berisi air sungai. Ia berkata dengan suara gemetar, "Baginda, sungai itu bukan sekadar air, ia adalah nadi bumi. Jika darah tumpah karena keserakahan, sungai akan berubah menjadi darah pula." Raja Farendra mengerutkan kening. "Apa maksudmu, perempuan tua?" Mahira menunduk lalu menjawab, "Ada tanda dalam mimpimu. Jika engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah demi mahkotamu, sungai itu akan menangis bersamamu. Ia akan menjadi merah dan tak akan jernih lagi sampai dosa raja tertebus." Raja terdiam lama. Ia tertawa kecil, mencoba mengusir ketegangan. "Dongeng tua, aku tak akan menumpahkan darah siapapun," katanya. Tapi jauh di dalam hatinya, kata-kata itu menancap dalam. Hari demi hari berlalu, dan ramalan itu seolah terlupakan. Varnaya tetap makmur. Namun di balik tembok istana, irama ketamakan mulai berdetak. Seorang bangsawan muda bernama Dekanta, keponakan raja, mulai berbisik-bisik dengan para pejabat istana. Ia menebar fitnah bahwa pangeran muda, Aryasva, putra tunggal Raja Farendra, diam-diam ingin menggulingkan ayahnya. "Raja sudah tua," kata Dekanta dengan senyum licik. "Pangeran ingin mempercepat takhta turun ke tangannya. Aku dengar ia sering berbicara tentang reformasi dan keadilan. Tapi siapa tahu keadilan baginya berarti menggulingkan ayah sendiri." Bisikan itu akhirnya sampai ke telinga raja. Hatinya yang dulu lembut mulai goyah. Ia tak lagi memandang anaknya dengan kasih, melainkan dengan curiga. Setiap kali Pangeran Aryasva masuk ke ruang singgasana, Raja Farendra merasa seolah sedang diawasi oleh mata yang menilai, menunggu waktu untuk merebut mahkota dari kepalanya. Pada suatu malam, saat hujan turun deras dan kilat menyambar langit, Raja Farendra memanggil pengawal istana. "Tangkap Aryasva," katanya pelan namun tegas. "Ia akan diadili atas tuduhan pengkhianatan." Semua penghuni istana gemetar. Ratu Sanila memohon di kaki suaminya, menangis sejadi-jadinya. "Baginda jangan, ia anak kita satu-satunya. Fitnah tak seharusnya dibalas dengan darah." Namun hati raja telah tertutup oleh bayangan kekuasaan. Ia tak lagi mendengar tangisan istrinya. Di bawah hujan, di tepi sungai Lirvana, Pangeran Aryasva dibawa dengan tangan terikat. Ia menatap ayahnya dengan mata jernih. "Ayah," katanya tenang, "aku tidak menginginkan takhta. Aku hanya ingin negeri ini tetap adil." Tapi Raja Farendra menoleh ke arah peramal Mahira yang berdiri jauh di sana. "Kau yang dulu berkata sungai akan menjadi darah jika aku menumpahkan darah orang tak bersalah. Baiklah, biar sungai ini jadi saksi apakah dia benar-benar tak bersalah." Dan dengan isyarat tangan, pedang pun terhunus. Seketika langit bergemuruh, petir menyambar di atas kepala mereka. Begitu darah pangeran jatuh ke air, sungai yang jernih itu beriak aneh, berubah warna menjadi merah tua. Suara gemuruhnya terdengar seperti jeritan. Mahira menatap ngeri. "Baginda, kutukan telah dimulai." Raja Farendra menjatuhkan pedangnya tapi sudah terlambat. Air sungai terus mengalir merah, seolah bumi sendiri menangisi dosa sang raja. Sejak malam darah itu tumpah, langit Varnaya tidak pernah kembali biru seperti sedia kala. Awan kelabu menggantung berat di atas istana dan hujan turun setiap sore tanpa henti.
Sungai Lirvana, yang dulu jernih bagai kaca, kini berwarna merah kehitaman. Awalnya orang mengira itu karena tanah longsor dari hulu. Tapi tak lama, mereka sadar. Warna itu tidak hilang-hilang meski berhari-hari air terus mengalir. Rakyat mulai berbisik ketakutan. Sungai kita menangis, kata seorang nenek di pasar. Itu air mata bumi karena raja telah berdosa. Desas-desus itu cepat menyebar. Para petani yang biasanya mengambil air dari sungai kini takut mendekat. Hewan-hewan mati mendadak ketika meminum air itu. Padi tak mau tumbuh, ikan mengambang di permukaan. Bahkan udara di tepi sungai terasa aneh. Bau besi seperti darah menyesakkan dada. Di dalam istana, Raja Farendra duduk di singgasananya dengan wajah pucat. Ia tak makan, tak tidur, hanya menatap keluar jendela tempat sungai terlihat memerah di kejauhan. Ratu Sanila sudah berulang kali memohon agar suaminya pergi ke kuil besar memohon ampun, tapi Raja selalu menolak. Aku raja, katanya pelan tapi keras kepala. Langit takkan menghukumku, aku hanya menegakkan kekuasaan. Namun setiap malam ia bermimpi sama. Sungai itu bangkit dari alirannya, berubah menjadi makhluk raksasa dengan mata merah dan suara gemuruh. Kau menumpahkan darah anakmu sendiri, kata suara itu. Maka aku akan menumpahkan darahmu sedikit demi sedikit lewat tanah dan rakyatmu. Ketika raja terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Ia mulai takut pada bayangannya sendiri. Beberapa hari kemudian hal aneh terjadi. Di desa yang terletak paling dekat dengan sungai, air sumur berubah merah. Rakyat panik, mereka datang berbondong-bondong ke istana untuk meminta penjelasan. Tapi raja menolak menemui mereka. Sampai akhirnya, pada malam ke-40 setelah kematian pangeran, guntur besar mengguncang langit. Kilat menyambar menara istana membuat puncaknya runtuh. Di tengah hujan deras itu, roh Pangeran Aryasva muncul di tepi sungai, terlihat oleh banyak mata. Rakyat yang melihat menggambarkannya begini. Sosoknya berpakaian putih, wajahnya tenang, tapi matanya menangis darah. Ia menatap ke arah istana dan berkata pelan, air ini bukan lagi air kehidupan. Ini darah penyesalan. Selama kesombongan masih bersemayam di singgasana, kutukan tak akan berhenti. Kabar itu mengguncang seluruh negeri. Pendeta tertinggi Farnaya, Biksu Elmar, datang ke istana membawa kitab tua berwarna emas. Ia berlutut di depan raja. Baginda, katanya, kutukan ini takkan sirna sebelum Baginda menebus dosa besar yang telah menodai sungai. Apa yang harus kulakukan, tanya Raja Farendra dengan mata kosong. Baginda harus menyerahkan diri ke sungai. Memohon ampun di hadapan arwah yang Baginda bunuh. Ratu Sanila memohon menangis sejadi-jadinya. Jangan Baginda, jangan lakukan itu. Biarlah aku saja yang pergi. Namun Raja tahu semuanya telah terlambat. Malam itu ia mengenakan jubah hitam dan berjalan seorang diri menuju tepi sungai. Hujan turun perlahan seperti menangis. Ia berlutut di tanah, lalu berbicara ke arah air merah itu. Aryasva, anakku, dengarkan ayahmu, aku telah tersesat oleh ketakutan dan keserakahan. Jika darahku bisa memutihkan kembali sungai ini, biarlah ia mengalir bersama dosaku. Air sungai bergolak pelan, suara bergema entah dari mana, lembut namun menusuk hati. Ayah, bukan darahmu yang kuinginkan, tapi penyesalanmu yang sejati. Raja menatap air itu, meneteskan air mata. Tapi sebelum sempat ia bangkit, tanah di bawah kakinya bergetar. Sungai itu tiba-tiba menyambar seperti pusaran, menelan tubuh Raja Farendra ke dalam arus merah pekat. Ratu Sanila yang berlari dari kejauhan hanya sempat menjerit sebelum suaminya hilang di telan air. Keesokan harinya, ketika matahari muncul untuk pertama kalinya setelah berhari-hari hujan, sungai itu menjadi jernih kembali. Tapi, di tengah arus muncul batu besar berwarna merah, menyerupai bentuk manusia bersujud. Penduduk menamai batu itu batu penyesalan. Dan sejak hari itu, Ratu Sanila memerintahkan rakyatnya untuk tidak lagi mengambil air dari sungai tanpa doa, sebagai tanda hormat pada arwah sang raja dan pangeran. Namun kutukan itu belum benar-benar berakhir. Sebab meski sungai tampak jernih di siang hari, setiap malam purnama, airnya kembali berwarna merah seperti darah. Dan jika seseorang menatap ke dalamnya terlalu lama, ia akan melihat wajahnya berubah menjadi bayangan Raja Farendra, menatap dengan mata penuh penyesalan. Waktu terus berjalan, puluhan tahun berlalu sejak hilangnya Raja Farendra. Ratu Sanila wafat dalam kesunyian, dan rakyat membangun kembali negeri yang sempat dilanda duka. Kini Farnaya diperintah oleh Raja muda bernama Pravana, keturunan jauh dari garis Aryasva, pangeran yang dulu menjadi korban. Kerajaan kembali makmur, tapi legenda Sungai Darah tetap hidup di hati rakyat.
Mereka percaya bahwa di setiap malam purnama, roh-roh masa lalu bangun untuk mengingatkan manusia agar tidak serakah. Namun seiring berjalannya zaman, generasi muda mulai menganggap itu hanya dongeng pengantar tidur. Sungai Lirvana, yang dulu dikeramatkan, kini menjadi tempat rekreasi. Anak-anak bermain di tepinya, para nelayan menebar jala tanpa berdoa lebih dulu, dan sebagian bangsawan bahkan menjadikan batu merah di tengah sungai sebagai tempat pesta malam. Raja Pravana sendiri, meskipun berjiwa baik, memiliki rasa ingin tahu yang berbahaya. Ia tumbuh mendengar kisah kakek moyangnya yang dikutuk, dan dalam hatinya tumbuh keinginan. Aku akan buktikan bahwa legenda itu hanyalah cerita kosong. Suatu malam purnama, Raja Pravana mengumpulkan beberapa pengawal dan penasihat kepercayaannya. Malam ini kita akan membuktikan pada rakyat bahwa sungai Lirvana tak lagi terkutuk, katanya. Kita akan menyalakan obor di sepanjang tepian dan memantulkan cahaya ke air. Jika air tetap jernih, rakyat akan bebas dari ketakutan kuno itu. Para penasehat terdiam. Salah satunya, seorang tua bernama Rishmar, berlutut dan berkata, "Baginda, dengan segala hormat, sungai itu bukan tempat untuk diuji. Arwah masa lalu masih bersemayam di dasarnya." Tapi Raja Pravana hanya tersenyum tipis. "Aku cucu dari darah mereka. Jika sungai itu memang menyimpan kutukan, biarlah ia menunjukkan kebenarannya malam ini." Ketika bulan naik tinggi, sungai tampak berkilau memantulkan cahaya perak. Raja berdiri di batu merah yang disebut batu penyesalan. Sementara para pengawal menyalakan obor di tepi sungai. Udara malam terasa aneh. Sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, hanya desir angin membawa bau logam samar. Raja menatap air di bawah kakinya, lalu tertawa kecil. "Lihatlah, airnya jernih. Tak ada darah, tak ada roh." Legenda itu sudah mati bersama masa lalu. Namun beberapa detik kemudian, permukaan air beriak pelan dan muncul bayangan wajah tua dari dalamnya. Wajah itu pucat, dengan mahkota berlumur merah, wajah Raja Farendra. Raja Pravana tertegun. "Kakek!" Bisiknya tak percaya. Bayangan itu membuka mata, dan dari mulutnya mengalir suara yang menggema ke seluruh lembah. "Darahku mungkin telah berhenti mengalir, tapi kesombongan tetap hidup di keturunanku." Air di sekitar batu tiba-tiba berubah merah, dan obor-obor di tepi sungai padam satu persatu, seperti ditiup angin gaib. Para pengawal berteriak panik, tapi kaki mereka seolah menempel di tanah. Dari air muncul kabut merah, membentuk sosok manusia berwajah tenang namun matanya menyala. Itu roh Aryasva. Ia menatap sang raja muda dengan sedih. "Kau ingin membuktikan bahwa kutukan tak ada, maka rasakan akibatnya. Kutukan bukan darah yang mengalir di air, tapi kesombongan yang mengalir di hati manusia." Raja Pravana berlutut gemetar. "Ampunilah aku. Aku hanya ingin menghapus rasa takut dari rakyatku." Roh itu mendekat, menyentuh bahunya. Ketakutan itu bukan hukuman, melainkan pengingat. Tanpa rasa takut, manusia akan lupa bagaimana cara menghormati alam dan leluhurnya. Saat roh itu berkata demikian, air sungai bergolak hebat. Batu merah tempat sang raja berdiri bergetar, lalu terbelah dua, memancarkan cahaya merah menyilaukan. Raja Pravana pingsan, dan ketika ia terbangun, ia sudah berada di tepi sungai dengan tubuh penuh lumpur merah. Rakyat menemukannya keesokan pagi dalam keadaan lemas. Tapi anehnya, di tempat batu merah tadi berdiri, kini muncul dua batu baru. Satu menyerupai manusia berdiri, satu lagi bersujud di depannya. Pendeta tertinggi berkata itu tanda bahwa leluhur telah menegur keturunannya. Kutukan belum sirna, tapi mereka masih memberi kesempatan untuk belajar. Sejak hari itu Raja Pravana berubah. Ia membangun kuil kecil di tepi sungai, tempat rakyat bisa berdoa dan mengambil air dengan hormat. Ia memerintahkan agar setiap purnama, rakyat menyalakan lentera di atas air. Bukan untuk menantang sungai, tapi untuk mengucap terima kasih, karena sungai masih mengalir memberi kehidupan. Dan konon, setiap kali lentera-lentera itu menyala, bayangan merah di dasar sungai perlahan memudar. Tapi jika manusia mulai serakah dan melupakan hormat, warna merah itu akan muncul kembali, mengingatkan mereka pada dosa masa lalu. Berabad-abad telah berlalu sejak masa Raja Pravana. Negeri Varnaya kini tak lagi berupa kerajaan megah, melainkan menjadi sebuah kota yang ramai dan modern. Gedung-gedung menjulang di mana-mana, dan sungai Lirvana yang dulu dianggap suci kini dialiri jembatan beton dan pipa industri. Namun meski zaman telah berubah, air sungai itu masih membawa rahasianya sendiri. Rakyat kota menyebutnya Sungai Merah, karena setiap tahun
Tepat di bulan purnama pertama setelah musim hujan, airnya berubah warna menjadi kemerahan. Para ilmuwan berkata itu hanyalah efek endapan tanah dan ganggang, tapi sebagian warga tua berbisik. Itu waktu ketika para arwah Varnaya terbangun untuk melihat apakah manusia masih mengingat mereka. Di tepi sungai, tinggal seorang gadis muda bernama Lyra, murid sekolah menengah yang gemar menulis cerita. Ia tumbuh mendengar legenda sungai darah dari neneknya, seorang penjaga kuil kecil yang masih berdiri di antara gedung-gedung tinggi. Kuil itu sudah jarang dikunjungi, tapi setiap purnama, nenek Lyra selalu menyalakan lentera kecil di atas air. "Untuk apa, Nek?" tanya Lyra suatu malam. "Untuk mengingat," jawab neneknya lembut. "Sungai ini pernah menangis karena manusia lupa bersyukur. Lentera ini agar air tak merasa sendirian." Kata-kata itu selalu diingat Lyra, meski ia tak sepenuhnya mengerti. Suatu hari, kota Varnaya dilanda keserakahan baru. Sebuah perusahaan besar ingin membangun pabrik di pinggir sungai. Mereka menebang pohon, menggusur kuil tua, dan menutup sebagian aliran sungai dengan semen. Nenek Lyra marah dan mencoba menentang, tapi siapa yang mau mendengar suara wanita tua miskin di tengah kota besar? Lyra menulis tentang hal itu di blog sekolahnya. Ia menulis dengan judul besar, "Sungai yang Pernah Menangis." Tulisan itu viral. Banyak orang mulai berdiskusi tentang legenda lama yang hampir dilupakan. Namun sebagian menganggapnya lelucon. "Mana ada sungai bisa menangis," kata salah satu pengembang proyek di televisi. "Itu cuma cerita rakyat. Malamnya hujan turun deras, lebih deras dari biasanya. Petir menyambar beberapa kali dan permukaan sungai mulai naik." Lyra yang sedang menulis di kamarnya mendengar suara aneh di luar jendela, seperti bisikan lembut bercampur air mengalir. Lyra, ia menatap keluar. Air sungai tampak berwarna merah samar. Di tengah arus, terlihat cahaya kecil dari lentera yang biasa dinyalakan neneknya, meski ia tahu kuil itu sudah dihancurkan siang tadi. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Jangan biarkan mereka membungkam air." Lyra menutup mulutnya, takut sekaligus tersentuh. Ia berlari ke kamar neneknya, tapi sang nenek sudah tak sadarkan diri. Di tangan tuanya masih tergenggam sumbu lentera yang belum sempat dinyalakan. Keesokan harinya kota itu geger, air sungai benar-benar berubah merah. Pabrik yang sedang dibangun roboh sebagian karena tanah di bawahnya amblas. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Para ilmuwan kebingungan, tapi warga tua tahu. Kutukan Varnaya terbangun kembali. Lyra berdiri di tepi sungai, membawa lentera peninggalan neneknya. Ia menyalakannya dengan gemetar, lalu meletakkannya di permukaan air. Lentera itu mengapung perlahan ke tengah sungai, dan anehnya, warna merah di sekitarnya mulai memudar. Lyra menatap air yang berkilau di bawah bulan purnama dan berbisik, "Kalau sungai ini masih punya hati, aku berjanji aku akan jadi suaranya." Sejak malam itu, Lyra mulai menulis kisah-kisah legenda kuno Varnaya dan mengunggahnya di internet. Ia menulis tentang Raja Varendra, Pangeran Aryasva, Ratu Sanila, hingga kutukan sungai. Banyak orang yang membacanya dan merasa tersentuh. Sebagian bahkan mulai datang ke tepi sungai, membawa lentera kecil setiap purnama. Sebuah tradisi lama yang akhirnya hidup kembali. Kini, Sungai Lirvana tetap mengalir melewati kota besar, membawa kisahnya di setiap riak air. Kadang airnya tampak jernih, kadang kemerahan, tergantung pada hati manusia yang memandangnya. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan-bulan sempurna memantul di permukaannya, sebagian orang mengaku melihat bayangan seorang gadis dan seorang pangeran berdiri berdampingan di atas air, menatap tenang seolah mengawasi manusia agar tak mengulangi kesalahan masa lalu. "Sungai mungkin bisa dikeruk," kata Lyra suatu hari, "tapi airnya akan selalu ingat siapa yang menodainya." Dan begitulah, legenda Varnaya tak pernah benar-benar berakhir, karena kutukan bukan tentang darah di sungai, tapi tentang keserakahan yang bisa mengalir di hati manusia kapanpun, di zaman apapun. Malam itu langit negeri Varnaya tampak berbeda. Bulan purnama yang biasanya bersinar putih lembut kini memancarkan cahaya merah darah. Orang-orang desa berbisik ketakutan. Para pendeta tua berkata, bulan merah adalah pertanda amarah langit. Seseorang telah menodai keseimbangan. Di istana, Raja Varnaya duduk di singgasana, menatap langit dari jendela tinggi. Ia tampak gelisah, namun rasa takutnya tertutupi oleh ambisi. Di tangannya tergenggam pusaka tua, cawan Azhura, wadah legendaris yang konon bisa menampung darah dewa dan memberi kekuatan abadi.
Dengan darah ini, aku akan membuat negeri ini kekal. Bisiknya, matanya berkilat gila. Para penasehat mencoba melarang. Paduka, darah suci tidak boleh ditumpahkan tanpa restu para dewa. Ini akan membawa kutukan. Namun sang raja mengangkat tangan membungkam mereka. Aku tidak takut pada dewa manapun. Aku adalah kekuasaan itu sendiri. Di tengah halaman istana, api unggun raksasa dinyalakan. 4 penjuru angin dijaga oleh prajurit bertopeng dan para pendeta berpakaian hitam mulai melantunkan mantra kuno. Dari ruang bawah tanah, mereka membawa seekor rusa putih, simbol kesucian, dan seorang gadis desa yang dipilih sebagai persembahan kepada langit. Gadis itu menangis, suaranya bergetar. Paduka, hamba mohon, jangan lakukan ini. Langit tidak akan mengampuni. Namun Raja Varnaya menatapnya tanpa rasa. Ia mengangkat pedang dan darah pertama jatuh ke tanah. Cawan Azhura menyala merah. Bulan di atas mereka tampak semakin besar, seolah menatap dengan murka. Lalu bumi bergetar. Api ritual menyala 2 kali lipat lebih tinggi, meniupkan hawa panas yang membuat orang-orang berjatuhan. Dari langit terdengar suara gemuruh, seperti ribuan bisikan bercampur jeritan. Varnaya, suara itu bergema. Engkau telah melanggar hukum tertinggi langit. Darah suci bukan untuk kekuasaan. Tiba-tiba, darah yang mengalir di tanah mulai bergerak. Mengalir ke arah sungai utama yang melintasi negeri itu. Warnanya berubah menjadi merah pekat. Burung-burung berdetuan dan langit berubah hitam kelam. Raja Varnaya terkejut, berusaha menumpahkan isi cawan, tapi darah itu seolah menolak. Ia menjerit, "Tidak, aku hanya ingin abadi. Aku hanya ingin melindungi negeriku." Namun suara dari langit menjawab, "Engkau ingin melindungi tapi menumpahkan kesucian, maka air negeri ini akan menanggung dosamu." Dalam sekejap, tanah retak, air sungai mendidih. Orang-orang berteriak saat melihat air berubah merah darah. Aroma besi memenuhi udara. Dari sungai, kabut tebal naik membentuk wajah wanita, roh penjaga air, yang selama ini menjaga keseimbangan negeri. Roh itu menatap sang raja dan berkata dengan nada sedih, "Raja Varnaya, dulu aku menjaga negerimu karena hatimu bersih. Kini aku hanya melihat kerakusan. Mulai hari ini, sungai ini tak akan lagi membawa kehidupan, melainkan kutukan." Seketika roh itu lenyap. Air sungai tetap merah, dan siapapun yang meminumnya jatuh sakit. Hujan darah turun semalaman. Negeri Varnaya pun mulai dilanda ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Raja Varnaya jatuh berlutut, tangannya gemetar. "Apa yang telah kulakukan?" Gumamnya lirih tapi terlambat. Langit menutup diri, dan bulan merah menjadi saksi awal dari kutukan sungai darah yang akan menghantui Varnaya selama berabad-abad. Keesokan paginya, matahari enggan terbit di langit Varnaya. Kabut merah menggantung di atas sungai, menebarkan aroma anyir yang menusuk. Para penduduk yang biasanya turun ke tepi sungai untuk mengambil air tertegun ngeri. Air yang dulu jernih dan sejuk kini berubah merah gelap, seperti darah segar yang tak henti mengalir dari luka raksasa bumi. "Ini airnya hidup," bisik seorang wanita tua. Ia menatap permukaan sungai yang bergelombang pelan, seperti sedang bernafas. Ketika seorang pemuda mencoba menimba air dengan ember, cipratan kecil mengenai lengannya. Dalam sekejap kulitnya melepuh dan menghitam. Ia berteriak kesakitan. Orang-orang panik, menjauh, tapi suara dari sungai seolah berbisik lembut. "Kalian haus, bukan? Minumlah darah rajamu." Penduduk berlarian kembali ke rumah, menutup pintu dan jendela. Anak-anak menangis ketakutan. Malam itu, di seluruh negeri, air sumur pun berubah merah. Tidakkah ada yang bisa diminum? Hewan-hewan ternak mati satu persatu. Tanaman mengering, dan langit tetap merah seperti diselimuti kabut neraka. Di istana, Raja Varnaya berdiri di balkon dengan mata sayu. Ia melihat dari kejauhan, rakyatnya kelaparan, kehausan, berdoa, memohon ampun pada langit. Namun doa mereka tidak dijawab. Langit seolah tuli terhadap tangisan manusia. Salah satu penasehat kerajaan, Pendeta Aryan, orang yang dulu memperingatkan sang raja, datang dengan langkah gemetar. "Paduka, ini sudah lewat dari kekuatan manusia. Kita harus menebus kesalahan." Raja menatapnya dengan wajah pucat. "Menebus? Bagaimana? Dewa-dewa tak lagi mendengar?" Aryan menghela napas berat. "Masih ada satu jalan, memohon kepada roh penjaga sungai. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berani menyerahkan jiwanya sendiri." Raja terdiam lama. Di balik kesombongan yang dulu menutup hatinya, kini tersisa rasa bersalah yang dalam. Ia ingat wajah gadis desa yang dikorbankannya malam itu. Mata ketakutan, suara lirih memohon ampun.
Semuanya kini menghantui setiap tidurnya. Aku yang menimbulkan semua ini, katanya akhirnya. Maka aku yang harus menanggungnya. Pendeta Aryan menunduk hormat. Tapi Paduka, bila Anda pergi, negeri ini akan kehilangan pemimpinnya. Raja Varnaya menatap keluar jendela. Negeri ini sudah kehilangan segalanya. Malam itu, tanpa upacara dan tanpa iring-iringan, Raja Varnaya berjalan sendirian menuju tepi Sungai Darah. Ia hanya membawa cawan Azhura, benda yang menjadi awal dari semua bencana. Langit berwarna ungu tua, petir menyambar di kejauhan, dan angin membawa bisikan aneh dari air sungai. Setiap langkahnya terasa berat. Di tepi sungai, tanahnya basah dan hangat. Raja berlutut, menatap ke dalam air merah yang berputar pelan. Roh penjaga sungai, aku tahu engkau masih di sini. Aku datang bukan untuk meminta ampun, tapi untuk mengembalikan apa yang bukan milikku. Air di depan raja mulai beriak. Dari pusaran muncul cahaya biru lembut, membentuk wujud wanita, roh penjaga itu lagi. Wajahnya tampak sedih, bukan marah, Raja Varnaya. Engkau akhirnya datang, ucapnya dengan suara seperti air mengalir. Raja menunduk, aku telah menodai kesucianmu. Aku tak pantas disebut raja. Aku siap menebusnya dengan jiwaku. Roh itu memandang lama, lalu berkata, penebusanmu tak akan mudah. Air telah menjadi darah karena dosa manusia, bukan hanya karena tanganmu. Tapi bila engkau sungguh rela, sungai ini akan menerima jiwamu dan menenangkannya kembali. Raja Varnaya menatap air merah itu dengan mata penuh penyesalan. Ia mengangkat cawan Azhura tinggi-tinggi, lalu menumpahkan isinya ke sungai. Cahaya merah menyilaukan memancar, dan dari langit terdengar gemuruh. Angin berputar kencang timur dan tubuh sang raja perlahan terseret oleh pusaran air. Pendeta Aryan yang diam-diam mengikuti dari jauh berteriak, Paduka! Namun sang raja hanya sempat menoleh sejenak dan tersenyum kecil. Katakan pada rakyatku, aku menyesal. Dalam sekejap Raja Varnaya tenggelam dalam pusaran darah. Sungai berputar hebat, lalu tiba-tiba tenang. Warnanya perlahan memudar, dari merah menjadi coklat kehitaman, lalu jernih kembali. Tapi dari dalam air muncul gelembung kecil yang berubah menjadi ukiran wajah sang raja di batu dasar sungai. Roh penjaga menatapnya dengan mata sedih. Jiwamu kini menjadi bagian dari sungai, wahai Varnaya. Air ini akan kembali membawa kehidupan. Tapi setiap kali bulan merah muncul, darahmu akan mengingatkan manusia akan keserakahan yang dulu kau tanam. Sejak malam itu, hujan turun selama 7 hari 7 malam, membersihkan seluruh negeri. Tanaman kembali tumbuh, air menjadi jernih, dan kehidupan berangsur pulih. Namun setiap beberapa puluh tahun sekali, saat bulan merah muncul, sungai itu kembali berwarna darah, seolah meneteskan duka dari masa lalu. Ketika manusia menginginkan abadi, ia lupa bahwa yang abadi hanyalah penyesalan. Maka air pun berubah menjadi darah agar dunia tahu. Keserakahan akan selalu berakhir dengan kutukan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika Raja Varnaya menyerahkan jiwanya ke sungai. Hujan deras yang turun selama 7 hari telah membasuh darah, menumbuhkan tunas-tunas hijau di tanah yang sebelumnya tandus. Udara yang dahulu berbau besi kini berganti dengan aroma tanah basah dan bunga liar yang tumbuh di tepi sungai. Penduduk mulai kembali keluar dari rumah mereka. Anak-anak berlarian di ladang, wanita-wanita menanam padi baru, dan suara lonceng kecil di kuil tua berdentang lembut setiap pagi. Namun tak seorang pun lupa. Setiap mereka menatap air sungai, mereka melihat bayangan samar wajah sang raja di permukaannya, seolah ia masih menjaga mereka dari kedalaman. Pendeta Aryan menjadi pemimpin sementara negeri. Ia memimpin rakyat membangun kembali kehidupan dengan sederhana, penuh rasa syukur. Setiap pagi, ia berjalan ke tepi sungai, menaburkan bunga putih sambil berdoa. Wahai roh penjaga air dan jiwa sang raja, biarlah rakyat kami belajar dari masa lalu, agar tidak ada lagi darah yang mengalir karena keserakahan manusia. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Anak-anak tumbuh besar mendengar kisah kutukan sungai darah dari orang tua mereka. Bagi mereka, sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga guru yang mengajarkan tentang penyesalan, keserakahan, dan pengorbanan. Pada tahun ke-30 setelah peristiwa itu, pendeta Aryan yang telah menua bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat roh sang raja berdiri di tengah sungai yang berkilau di bawah cahaya bulan. Raja itu tersenyum, wajahnya tenang. Wahai Aryan, ucapnya lembut. Terima kasih telah menjaga rakyatku. Aku kini tenang di bawah arus air ini.
Tapi jangan biarkan mereka melupakan apa yang terjadi. Setiap kali bulan merah datang, nyalakan lentera di tepi sungai. Biarlah cahaya itu jadi pengingat, bukan ketakutan. Ketika Aryan terbangun, ia langsung mengumpulkan rakyat di alun-alun dan menceritakan mimpinya. Mereka sepakat membuat upacara tahunan, disebut upacara cahaya air, yang dilakukan setiap kali bulan merah muncul. Pada malam itu, seluruh penduduk menyalakan lentera bambu dan menaruhnya di sungai. Lentera-lentera itu mengapung perlahan memantulkan cahaya indah di permukaan air. Dari jauh, sungai tampak seperti lautan bintang yang mengalir. Anak-anak tertawa melihat lentera mereka meluncur bersama arus. Orang-orang tua menatapnya dengan mata berkaca-kaca, mengingat masa lalu yang pernah menakutkan namun kini menjadi pelajaran. Setiap lentera mewakili doa, harapan, dan rasa maaf. Bukan hanya untuk Raja Varnaya, tapi juga untuk manusia yang pernah lupa akan batas kekuasaan. Waktu berlalu, generasi berganti. Negeri Varnaya tumbuh kembali menjadi tanah yang subur dan damai. Di tengah desa utama didirikan sebuah tugu batu di mana tertulis, "Dari darah lahir kehidupan. Dari dosa lahir pengampunan. Siapapun yang melupakan masa lalu akan menumpahkan darah yang sama." Ratusan tahun kemudian, ketika nama Raja Varnaya hanya tersisa dalam cerita rakyat, sungai darah tetap mengalir. Kini disebut oleh penduduk sebagai Sungai Kehidupan Varnaya. Namun hingga kini setiap beberapa dekade, saat bulan merah muncul, air sungai akan berubah merah selama 1 malam. Orang yang seorang tidak lagi takut. Mereka menyalakan lentera, menunduk hormat dan berdoa dalam diam. Karena mereka tahu, itulah malam ketika sang raja menatap mereka dari bawah arus, tersenyum lega melihat rakyatnya hidup dalam damai, dan tidak lagi mengulang dosa yang sama. Berabad-abad telah berlalu sejak masa Raja Varnaya. Negeri itu kini menjadi tempat yang makmur dan indah, dipenuhi sawah hijau, ladang bunga, dan sungai yang mengalir jernih di tengahnya. Orang-orang sudah tidak lagi tahu seperti apa wajah sang raja, tapi setiap kali mereka melewati tepi sungai, mereka menunduk hormat seolah menyapa sosok yang tak terlihat. Anak-anak kecil sering duduk di batu besar di tepi sungai. Batu yang katanya adalah tempat Raja Varnaya menyerahkan jiwanya. Di atas batu itu terdapat ukiran wajah samar yang selalu terlihat tersenyum damai. Orang-orang tua menceritakan kisah itu lagi dan lagi dengan kalimat pembuka yang tak pernah berubah. Dulu air sungai ini berwarna darah karena keserakahan manusia. Tapi dari darah itu lahir kehidupan baru. Suatu malam seorang bocah bertanya kepada kakeknya, "Kakek, apakah sungai ini benar-benar pernah jadi darah?" Sang kakek tersenyum lembut, "Benar, cucuku. Tapi yang penting bukan warnanya. Yang penting adalah mengapa itu terjadi." "Karena raja jahat kan?" tanya si bocah polos. Kakek menggeleng pelan. "Tidak, nak. Bukan karena raja jahat, tapi karena manusia mudah lupa. Kadang ketika punya segalanya kita ingin lebih dan lebih lagi. Ya, hingga tanpa sadar kita menumpahkan sesuatu yang suci demi ambisi." Bocah itu terdiam menatap air yang mengalir pelan. Di bawah cahaya bulan, ia melihat seolah arus air membentuk wajah seseorang yang tersenyum. "Apakah itu raja?" tanyanya pelan. Sang kakek sayanya yang menepuk bahunya, "Mungkin. Atau mungkin itu hanya air yang ingin bicara pada kita." Setiap kali angin berhembus lembut melewati sungai, terdengar seperti bisikan. "Jagalah keseimbangan, hormati alam, dan jangan biarkan keserakahan menenggelamkan hatimu." Dan begitulah legenda itu bertahan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, legenda kutukan Sungai Darah dari negeri Varnaya menjadi pengingat bahwa kekuasaan, sekuat apapun, tidak akan berarti bila hati manusia kehilangan kasih dan kebijaksanaan. Hingga hari ini, air Sungai Varnaya masih mengalir, jernih, tenang, tapi menyimpan cerita dalam arusnya. Kadang, saat bulan merah datang, airnya kembali memantulkan warna darah, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai peringatan dari air yang hidup, agar manusia selalu mengingat bahwa dosa tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur di dasar waktu, menunggu untuk dimaafkan. Dan bila engkau suatu hari berkunjung ke tepi sungai itu, dengarkan baik-baik. Mungkin di antara desiran air, engkau akan mendengar suara lembut berbisik, "Jangan ulangi kesalahan kami. Hiduplah dengan hati yang bersih, sebelum air pun berubah menjadi darah lagi."